Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai Physical Science yang beranggotakan 1. Novia Dwi Kesumawijaya, NIM 20111241013. Yang kedua, Firda Fitriani dengan NIM 20111241018. Yang ketiga, Intan Cahyaningrum, NIM 20111241022. Dan saya sendiri, Bella Purnamasari, NIM 20111241032. Dan yang terakhir ada Dianita Laksita Devi dengan NIM 20111244044. Yang pertama, kita akan membahas mengenai physical atau fisika. Secara etimologi, fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu physikos atau physis, yang artinya adalah alam. Dalam bahasa Inggris, penulisannya menjadi physics. Sedangkan menurut terminologi, fisika adalah ilmu alam yang mempelajari tentang materi dan gerak, serta kaitannya dengan energi dan gaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa fisika adalah materi atau zat yang meliputi sifat fisis, komposisi, perubahan, dan energi yang dihasilkan. Semua teori, hukum dasar, atau percobaan-percobaan fisika selalu berkaitan dengan materi-materi yang ada di dalam semesta, baik yang bisa nampak mata ataupun yang harus dilihat dengan. Pengertian fisika menurut para ahli. Yang pertama yaitu Gerson. Fisika adalah suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataannya dengan mengamati gejala-gejala tersebut. Yang kedua, Herbert Drax. Fisika adalah ilmu yang menguraikan dan menganalisa struktur dan peristiwa-peristiwa dalam alam, teknik, dan dunia di sekeliling. Yang ketiga, Mundi Larto. Fisika adalah ilmu yang berusaha memahami aturan-aturan alam yang begitu indah dan dengan rapi dapat dideskripsikan secara matematis. Yang keempat, Suhandi. Fisika adalah cabang sains yang mempelajari tentang gejala alam yang terkait dengan matahari dan energi. Yang kelima, Firda Nikmah. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, Kobala dan Schiapetta. Fisika adalah bagian dari sains yang pada hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan, cara atau jalan berpikir, cara untuk penyelidikan tentang alam semesta ini, serta dengan teknologi dan sosial. Cabang-cabang fisika. 1. Mekanika. Ilmu yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk benda yang diakibatkan oleh gaya. Kinematika adalah salah satu bagian dari mekanika yang mempelajari masalah gerak suatu materi tanpa memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak. Dinamika adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari hubungan antara gerak suatu benda dengan penyebab terjadinya gerak, yaitu gaya. 2. Termodinamika, ilmu yang mengkaji tentang transformasi energi, perubahan keadaan, dan kesetimbangan sekumpulan partikel yang membentuk gas, zat cair, dan padat. 3. Elektronika, cabang ilmu yang mempelajari tentang pengendalian partikel bermuatan di dalam ruang hampa dan gas. Mekanika, cabang ilmu fisika yang mempelajari angkasa dan segala isinya. 5. Biofisika, cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena fisika pada makhluk hidup. 6. Fisika medis, cabang ilmu fisika yang menggunakan prinsip, metode, dan filosofi fisika dalam praktik dan penelitian. Sains adalah kerangka pengetahuan yang sedari dulu sampai sekarang merupakan suatu sistem yang alami dan proses dari kerangka pengetahuan yang telah diatur, ditingkatkan, serta diperbaiki kesalahannya. Sains tidak hanya sekumpulan dari peraturan atau sebuah katalog dari fakta yang tidak berkaitan. Selanjutnya adalah tujuan sains. Tujuan sains yang pertama adalah mempersiapkan anak-anak dengan pengalaman yang dapat membantu mereka menjadi terpelajar dalam saintifik. Yang kedua adalah membimbing anak saat mereka belajar dan membangun pemahaman yang terfokus dan menggunakan ide sains, kemahiran, dan sikap mental. Yang ketiga adalah mengembangkan cara berpikir mereka dan kemahiran kinestetik. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang alami. Dan yang terakhir adalah
menguji kemajuan anak-anak dalam berbagai cara, mengelompokkan mana yang diketahui dan dapat dilakukan oleh anak. Selanjutnya, pembelajaran fisika dan sains untuk anak usia dini. Perkembangan otak pada usia dini bukanlah suatu proses yang berjalan sebagaimana adanya, melainkan suatu proses aktif yang membutuhkan stimulasi melalui alat-alat indera sebagai reseptor di seluruh bagian tubuh. Percobaan trial and error pada masa ini sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai edukasi kepada anak. Sehingga salah satu pembelajaran yang tepat kepada anak yaitu melalui bermain sains dan mengenal matematika. Sains merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang tidak dapat lepas dari bahasa, seni, dan matematika. Dalam mengajari sains, kita harus menyediakan benda konkret kepada anak-anak dan menjelaskan kepada mereka serta memberikan pengarahan kepada mereka untuk melakukan sesuatu di mana akan terjadi suatu proses. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.